1. Hai semuanya, kembali lagi kita di Podsaka Podcast Saga Gata, ruang informasi remaja bisa yoi. Oke semuanya, hari ini kita kembali lagi di podcast kita. Dan kita kali ini kedatangan tamu spesial dari perwakilan Paskibraka tahun 2021. Dan mereka ini masih di lingkup sekolah. Dan juga kalian pasti bertanya, siapa sih bintang tamunya? Tanpa kalian sadari, bintang tamunya sudah ada di sini ya. Ini dia kakak yang kece-kece dan keren-keren ini. Apa kabarnya kak? Sehat kan? Alhamdulillahnya. Alhamdulillah sehat. Sehat, oke. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu dong namanya. Pasti ada yang mau kenal sama kakak. Ya kak Dian. Coba tahu kan? Ya baiklah, perkenalkan nama saya Dian Putra. Saya dari kelas 11 IPS 3. Saya Purna Paskibraka Provinsi Bengkulu tahun 2021. Wow, keren. Dan selanjutnya kak. Saya Ilham Pratama, saya dari kelas 11 MIPA 3 dan saya adalah Purna Paskibraka Provinsi Bengkulu tahun 2021. Oh, keren. Oke, maklumin ya kalau suara mereka tuh sedikit tegas karena Memang dari lahirnya gitu dan coraknya juga begitu teman-teman. karena mungkin udah dilatih dari kemarin kan ya. Oke. Gimana kak kesehariannya hari ini setelah PTS yang memusingkan kepala? Ya, sangat Oke, sangat apa kak? Sangat apa kak? Sangat ceria kayaknya ya. Oke, kayaknya kayak tenang ya karena sudah selesai dari Ganteng weh, woi, mana kan lu? Iya. Oke Kak Hafiz, boleh dimulai. Hari ini nggak ada yang spesial, kata mereka nggak ada yang spesial, tapi pasti ada yang spesial di hati mereka. Ya, walaupun kita tidak menemukan sesuatu yang senang, maka senangkanlah apa yang terjadi ya. Oke, Hafiz boleh dong. Ya, sebelumnya boleh kak diceritakan dulu pengalamannya ketika mengikuti Paskib. Ya, gimana sih pengalaman awal waktu daftar jadi Paskib gitu? Yang pastinya ini debut pertama ya kan kak? Ya. Boleh dong kak? Boleh. Kak Dian. Oke, maaf ya karena kita grogi guys, takut gitu. Grogi. Oke kak. Ikut Paskib tuh gimana sih? Ataukah dibentak-bentak sama seniornya atau langsung gimana gitu? Waktu pertama mengikuti Paskibraka, tidak ada yang namanya bentakan. Kalau sudah dibentak itu di kabupaten, kalau di sekolah belum ada. Masih apa tuh? Masih biasa. Penjelasan tentang Paskib itu gimana? Oke. Terus Kak Ilham gimana? Gimana sih? Waktu pertama ikutin Paskib tuh atau Kak Ilham dikenal ada yang nyamperin Kak Ilham sama kakak senior ceweknya minta WA atau gimana? Tahu kan? Ini kece kan kak? Masa Iya, nggak ada? keren kan guys kakaknya? Ya, untuk pertama mengikuti Paskib itu memang dari hati dan tidak ada ujukan atau paksaan dari luar atau dari manapun, karena itu memang dari hati. Dari hati. Ya. Hati. Jika kalian ingin berhasil ya teman-teman, lakukanlah dengan hati. Dengan hati. Apa sih kak? Hati-hati. Oke, skip. Oke. Terus juga ada nggak sih kak kesulitan kakak selama mengikuti Paskib gitu? Kesulitan dalam mengikuti Paskibraka pastinya ada. Ayo pindah main. Oke. Ya gimana tadi? Oke. Ada nggak sih sesuatu yang spesial setelah PTS? Mungkin nilai-nilainya, nilai PTS-nya Apakah menyenangkan atau melunjak tinggi ataupun down ke bawah? Gimana kak nilainya kak? Kalau boleh jujur sih down ke bawah. Oh, down ke bawah, oke. Mungkin kurang belajar ya kak ya. Kalau kak Ilham gimana? Sama, karena waktu belajar di kelas itu agak berkurang. Dan karena kemakan oleh waktu latihan. Latihan, ya. Oke, maklumin aja lah ya. Langsung nggak kayak? Ya boleh. Langsung ya. Oke. Gimana sih rasanya bisa terpilih jadi salah satu perwakilan Kabupaten Kepahyang ke provinsi lah ya? Ya, Nah, gimana sih ya. rasanya? Senang kah? Kaget kah? Atau gimana? Ya rasanya sih terutama bangga ya kan. Ya, Coba bangga.
untuk sekolah dan orang tua. Di sana diajarkan semua tentang yang utamanya etika, disiplin. Tidak bisa apa tuh bebas seperti di luar lah. Oke, lebih ke harus bilang Lebih ke attitude ya kak. harus. Oke. Kak Ilham gimana? Rasanya sangat senang dan bangga karena bisa membawa baik nama Pahayam dan membawa nama baik sekolah kita. Alhamdulillah. Oke. Dan juga pasti ada kesulitan ya kak waktu kita mengikuti Paskib. Boleh diceritakan dikit kak, apa kesulitan dan keuntungannya ketika kakak mengikuti atau menjadi anggota Paskib? Kesulitan dalam mengikuti Paskib itu pasti ada ya kan. Iya. Kesulitannya Selalu itu ada ya kak ya? ya, kesulitannya itu seperti latihan itu sulit juga itu untuk mempertahankan kita tuh kan. Kadang tuh nyali atau mental tuh kan kadang down ke bawah atau tidak berani lagi latihan gitu. Ya itu saja. Lebih ke mental lah kak ya? Iya. Mental harus kuat kalau mau ikut Paskib. Kalau mental mah kayaknya nggak usah. Harap mundur langsung ya. Harap mundur mungkin ya. Oke, Kak Ilham gimana? Kesulitannya yaitu fisik kita juga harus kuat. Oh, Karena di sana fisik kita benar-benar dibina dan dilatih. dijemur ya kak ya? Ya, dijemur itu seharian. Tapi semua itu pasti ada manfaatnya. Itu untuk melatih fisik kita sendiri dan lama kelamaan kita bisa menjadi lebih terlatih. Ya. Oke. Ini ada nggak sih respon-respon yang bikin kakak tuh wow senang kayak gitu? Terus Respon positif kakak lah. yang bikin kakak semangat untuk mengikuti latihan Paskib yang terus susah itu kak. mungkin respon doi yang bikin jadi wow Ataupun gitu. juga doa dari orang tua mungkin. Nah, Kalau yang respon itu yang terutama doa orang tua kan. Dan ada yang pernah bilang sama saya kalau mau mengikuti Paskibraka itu jangan pernah mengenal lelah. Lalui saja dan jadikan semua sakit itu ilusi. wah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mungkin gitu kak ya? Ya. Oke. Gimana tuh kak Ilham? Itu respon yang paling mendukung itu adalah respon dari orang tua karena mereka benar-benar mendoakan dari awal hingga sekarang untuk bisa menjadi lebih baik. Dan respon dari orang tua itu mereka benar-benar mendoakan dari awal, mengasihkan semangat dan agar tidak menyerah untuk tetap latihan dan bisa menjadi paskibraka yang sesungguhnya. Oke, wow keren ya, keren om. Boleh Kak Hafiz? Iya kak, kan kesulitan tadi ada ya kan? Iya. Yang bikinnya susah pasti kak. Apa sih motivasi kakak supaya kakak bisa bertahan ketika menjadi anggota Paskib itu kak? Ya, pastikan mentalnya pernah down saat di asrama kak ya. Dan juga ada faktor mungkin ya kak yang bikin kakak bertahan semangat juang. Wah, tinggi banget tuh. Kayak harapan si doi. Ups. Oke, lanjut. Motivasi saya yaitu kan sekarang kita adalah pelajar kan, Oke. dan itu adalah bentuk saya untuk mengabdi pada negara dengan cara mengibarkan sang merah putih di tanggal 17 Agustus kemarin. Oh, keren. Oke, gimana sih cara kakak Ilham atau kakak Dian untuk membagi waktu antara latihan Paskib dan juga belajar? Kan saat di asrama mungkin waktu belajarnya Kurangi. kurang kan, jadi sering izin karena latihan. Apa dan juga mungkin waktu kakak belajar, waktu latihan Paskib mungkin terganggu juga kan kak waktu belajarnya. Bagaimana cara kakak memanage waktu itu kak? Kan dari pagi kita persiapan sekolah, terus siang itu kan kita pulang persiapan untuk latihannya dari jam 1 sampai jam 5 sore. Setelah itu pulang ke rumah istirahat dan paginya sekolah lagi, dan itu benar-benar membuat fisik akan lelah, jadi tidak fokus ketika belajar di sekolah. Oke. Pernah sakit nggak sih kak waktu dilatih kayak gitu? Pernah. Yang paling menyakitkan itu saat latihan fisiknya kan. Yang utamanya di Paskib itu latihan fisik, udah itu baru mental. Oke. Ya, mungkin kan kak ada di luar sana ingin menjadi kakak seperti Paskibraka. Ada nggak sih syarat atau ketentuannya untuk menjadi anggota Paskibraka? Untuk syarat dan ketentuan yaitu
badan harus tinggi ya. Ya, itu terus. Nggak boleh pendek. Tapi tidak hanya fisik, kesehatan juga diutamakan. Dan yang paling penting itu adalah etika dan sopan santun. Di sana benar-benar diterapkan ataupun diajarkan. Oke. Sia-sia aja ya kak kalau ada prestasi tinggi kalau attitude-nya kurang. Oke. Apa sih harapan kakak ke depannya setelah ikut paskib gitu? Untuk penerus-penerusnya, untuk untuk penerus penerusnya. kakak. Untuk kedepannya saya harap lebih baik lagi dari kami bisa mewakili Kabupaten Payang ke nasional. Oke, semoga ya untuk junior-junior. Udah di LDK belum kak? Udah. Sudah. Berapa hari itu LDK-nya? kurang lebih 2-3 hari kali. Oh, pasti seru ya kak ya, karena udah jadi senior sekarang kan. Ini yang paling penting nih kak, reward. Boleh dong ya kita bocor-bocoran rewardnya apa gitu. Berapa sih yang kakak dapat? Enggak, jangan berapa, apa sih yang kakak dapat? Kisarannya. Sekitar itulah. Kita Gitu. sudah mengikuti paskib ini. Oke, maaf kak, habis kepo ya guys ya. Ya kalau untuk reward sih, janji dari gubernur kemarin itu ada jalan-jalannya atau turnya. Tapi belum tentu kapan. Karena masih pandemi ya. kondisi sekarang. Harap tunggu aja kak ya, Ya. mungkin bakal ada nanti. Kalau modalnya kak, Modalnya sih kisarannya aja kak, enggak. apa tuh nggak kita harapkan banget ya. Nggak terlalu diharapkan, Ya. kalau Mungkin- sih alhamdulillah kak ya. Mungkin 2B, 3B. Kak Hafiz terlalu kepo sepertinya. Ya ini juga faktor untuk penyemangat adik-adik kakak nanti kak. Tapi jangan jadiin ini sebagai Motivasi awal. kalian saat Ya. mau ikut paskib karena bakal ada hadiah tuh enggak. Oke, jangan dicontoh. Oke. Gimana tuh kak? Kalau boleh tahu sih ya, gimana sih junior kakak tuh yang sekarang, beda nggak sih sama pelatihan kakak yang dulu sama yang sekarang? Beda sekali. Kalau dulu itu mereka itu senior itu Oke kak, lanjut ya kita ke pertanyaan kita selanjutnya. Ada apa sih perbedaan antara pelatihan kakak yang kemarin sama pelatihan sama junior yang sekarang? Ya untuk perbedaan latihan itu tetap sama karena tetap mengikuti standar yang sudah ditentukan dari kabupaten ataupun sekolahnya masing-masing. Oke. Iya kak, kan yang ingin menjadi paskib ini pastinya banyak ya kak yang daftar. ya, Nah nggak mungkin kan semuanya itu dapat. Nah tanggapan kakak yang tidak dapat nih gimana kak? Pesan-pesannya? Nah, motivasi lah kak ya, semoga apa gitu. untuk yang tidak dapat mengikuti Paskibraka itu bukanlah segalanya. Masih ada ekskul lain atau lomba-lomba yang membanggakan sekolah dan kabupaten. Ya bukan seperti doi yang segalanya ya kak ya. Jangan tidak dapat paskibraka kalian langsung nyerah ya teman-teman. Mungkin potensi kalian itu ada, tapi bukan jalurnya bukan paskibraka. Mungkin basket Mungkin volley dan juga bisa dikembangkan melalui OSIS. Iya. Oke, kita promo guys. Oke. Setelah pertanyaan inti, kita boleh nggak dong? Boleh nggak sih? dulu ya. Kan kak, boleh nggak sih kita cari tahu lebih dalam lagi gimana sih Kak Dian sama Kak Ilham nih? Selama mengikutinya ataukah ada doi yang mendampingi? Wah, ada penyemangat tertentu atau orang tua tuh pernah ngekang nggak sih kak? Atau gimana gitu? Kalau orang tua sih nggak pernah nekal. Selalu mendukung ya kak. Selalu ngasih support ya kak ya? Oke, gimana sih kak? Nggak pernah orang tua pas kakak tuh lagi di asrama, kakak tuh dibentak-bentak gitu. Gimana sih mereka tuh? Kan selama di asrama orang tua nggak tahu apa yang kita lakukan di sana. Jadi mereka tetap mendoakan apa yang terbaik dan mendoakan kesehatan kami aja. Doa orang tua selalu mengiringi. Jadi sukses pas hari H ya kak ya? Orang tua datang nggak? Enggak. Kenapa kak? Karena Kondisi. COVID. Oh, oke. Tapi tetap bisa lihat ini, lihat TV. Ya. Oke. Bangga dong pasti orang tua. Ada kebanggaan tersendiri ya kak. Iya, terus boleh dong tahu gimana sih kakak itu pas lagi di kelas? Kakak tuh orangnya gimana?
Boleh dong. Ya, untuk perbedaan selama di kelas, Sama di paskib. sebelum di kelas dan sebelum mengikuti paskib dan setelah mengikuti paskib kan. Iya, itu boleh. Perbedaannya itu gimana ya? Rasanya itu Sikap ibu bawa. sikap itu lebih tegas, bawaannya lebih tegas. Terus main-mainnya itu sedikit berkurang gitu biasanya. Seperti kita dapat latihan dari paskib ini langsung ini diterapkan di kelas ya. Ya, Oke. disiplinnya terus apa? Langsung. Sikap dewasanya. Oke, seperti sekarang ya cara duduknya aja harus Cool. kaki gitu kan. Oke kak, selain ikut paskib, kakak tuh ikut ekstrakurikuler yang lain gak sih? Kalau saya sih mengikuti futsal. Futsal, oke. Futsal di SMA kita lagi terhenti kak ya? Iya, Karena terhenti. pandemi. Jadi doakan ya guys, semoga pandemi itu cepat selesai dan semua ekskul yang ada di seluruh sekolah Indonesia bisa Kembali berjalan aktif. lagi Ya, dan bisa aktif amin. lagi. Amin. Sebelum kakak mengikuti paskib ini, keseharian kakak sebelumnya apa kak? Kalau boleh Ya diceritakan. perbedaan kak. Bukan perbedaan, Kesehariannya oke kesehariannya, oke. ya. Kan kalau paskib mungkin latihannya kan. Kalau sebelum paskib itu pasti ada keseharian kakak. Kalau keseharian sebelum mengikuti paskib itu ya seperti biasa rebahan. Oke, lebih banyak rebahan kak ya karena pandemi keluar nggak bisa kita. Oke, Gak ada lagi yang mau diceritakannya. Pengen Kenpun saya ini. Kapotong ya kak. oke guys semuanya mungkin itulah beberapa bincang-bincang singkat kita sama kakak-kakak perwakilan. Dan juga berhubungan waktu mepet kan. Ya Mungkin seharusnya ada keperluan lainnya kan. ya seharusnya yang jadi bintang tamu kita hari ini ada 3 orang tapi Satunya satunya berhalangan hadir dan harap maklumi aja saya. Wah, sebenarnya bintang tamu yang satunya lagi ini cantik. Cantik guys, bawa Baki. Baki ya. Oh ya, kalian jadi apa? Penjuru kanan. Penjuruan Ilham? Sayap kiri. Wow, keren guys. Oke. Kalau saya sih sangat bangga. Oke, untuk semuanya semoga termotivasi sama kakak Dian, sama kakak Ilham dan junior paskibnya semoga lebih baik lagi dari mereka ya. Nah, satu lagi kak, pesan-pesan untuk penonton di luar sana kak. Oke, viewers lah. Ya, Oke, pesannya apa sih kak? pesannya kak. Untuk Semuanya. semua yang menonton ataupun pemuda-pemudi yang ada di luar sana, teruslah untuk berkarya dan mencoba untuk membanggakan kedua orang tua dengan bagaimana cara yang tahu. Sangat tidak tahu saya. Tidak tahu. Pesan untuk orang-orang di luar lah gimana? Jangan lupa like, comment, and Untuk kakak Dian sama kakak Ilham nih, ada nggak sih pesan-pesan tersendiri untuk junior paskib atau pemuda-pemudi yang lainnya gitu? Ada nggak? Untuk pemuda-pemudi di luar sana yang tidak tahu tentang paskibraka itu apa, paskibraka itu hampir sama dengan pramuka, tapi kebanyakan orang menganggap paskibraka itu hanya mengibarkan bendera saja. dan baris saja ya kak. Ya, tapi kita di sana ada juga keseruannya seperti yel-yel atau menjalankan permainan. Ada Yang keseruan pastinya, sendiri ya, gitu. yang pastinya dapat teman baru, pengalaman baru, dan pergaulan juga baru. Oke, bukan baru tapi nambah ya kak ya. Ya. Oke, untuk kak Ilham ada nggak sih pesan-pesan khusus gitu? Ya bagi yang mau mencoba untuk menjadi paskibraka, cobalah karena paskib itu hanya sekali dalam seumur hidup. Jika kalian tidak ingin mencobanya, kalian akan menyesal. Oke. Coba untuk mencobanya dulu. Urusan hasil itu belakangan ya. Kalau dapat atau enggak itu urusan belakang. Yang penting sudah mendapat Yang penting- pengalaman. Yang penting kita usaha, soal hasil itu kita serahkan pada Tuhan ya. Pesan tersendiri untuk junior paskib atau pemuda-pemudi lainnya juga. Ya bagi yang mau mengikuti eskul paskib, coba dulu karena itu sangat menyenangkan dan juga bisa membanggakan kedua orang tua. Bagaimanapun hasilnya, diterima atau enggaknya, coba dulu karena itu hanya sekali kesempatan dalam seumur hidup. Oke.
Dari inti yang saya ambil yaitu sumber hidup. Intinya cobalah dulu, urusan hasil belakangan. Setidaknya sudah menambah pengalaman, menambah teman baru, dan juga banyak lagi deh. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di komen Komen di atau bawah ini ya, saran kan. teman-teman. Dan juga kalau mau minta spill boleh dong cari IG mereka berdua nanti ya. Oke, itu saja mungkin Kak. Terima kasih atas waktunya telah meluangkan Waktu bersama kami bincang-bincang atau mau tahu ngomong tak pasti, mau tahu. Oke, maaf juga ya karena Ya. lightingnya, karena mati lampu juga Kak ya. Maaf ya. Dan juga Untuk teman-teman yang di sana jangan lupa like, comment, dan subscribe. oke, ayo Kak bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Subscribe itu gratis. Oke, sampai jumpa di next video podcast Saka Agatha lainnya. Bye Saka, Podcast Saka Agatha. ruang informasi remaja bisa yoi. Bye bye guys.